Halo pemirsa, kembali di program Cantik yang secara spesial akan membahas tema-tema di bidang kecantikan dan kesehatan dan selalu menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Nah, hari ini telah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang cantik banget, Dr. Shirley. Hai Dr. Shirley. Halo Dr. Donna. Kayaknya cerah banget ya dok ya, hari ini ya. Glowing banget. Dan juga hadir bersama kita guest star kita hari ini yaitu Jessica Wijaya, Miss Tourism Indonesia 2024. Nah mungkin Jessica boleh kenalan dulu nih sama pemirsa, kan selama ini belum pernah, baru pertama kali ya. Iya. Nah mungkin boleh perkenalan dulu, terus kalau boleh dikenalin juga nih dari Eljon Pageants kan ya. Nah Miss Tourism Indonesia tuh sebenarnya apa sih dan kenapa Jessica mau ikut di ajang pemilihan? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Wijaya, Miss Tourism Indonesia 2024. Umur saya 20 tahun dan saya tinggal di Jakarta. Jadi sebenarnya ikut pemilihan Miss Chinese Indonesia ini yang dibawa Eljon Pageant, ini lebih ke awalnya aku, I was interested in pageant karena I know that kayak pageant have a lot of platform, mulai dari kayak apa yang I can achieve from that, and kayak advocacy I juga bisa ditelusurin di pageant ini. Jadi that's why I'm just interested in pageant. Jadi kamu bisa telusurin, kamu punya ini ya, apa namanya, minatnya. Iya, ya, minat bakatnya dan dikembangin, platformnya. Di platform itu. Wow, oke banget dong. Jadi kalau misalnya sekarang ini tugasnya, kalau Miss Tourism berarti lebih ke arah mana tuh? Kalau Miss Tourism sendiri lebih ke mempromosikan pariwisata Indonesia, mulai dari Chinese and also Indonesian. Tapi kalau aku sendiri, aku tertarik with beauty juga. Jadi that's why I'm interested in this program juga. Jadi memang kita kalau di program cantik itu kita fokus bahasnya tentang kesehatan dan kecantikan. Jadi bisa ngobrol bareng nih ya. Nanti Jessica juga kalau ada yang mau ditanyain boleh banget nih sama Dr. Shirley, karena Dr. Shirley ini adalah ahlinya nih ya di bidang estetik, dan juga satu lagi beliau juga ahli di bidang akupuntur. Nah, oleh karena itu memang tema kita hari ini kita agak nyerempet dulu ke kesehatan ya. Kita akan bicara mengenai akupuntur pada pasien-pasien Bell's palsy atau pada treatment Bell's palsy. Nah, sebenarnya Bell's palsy ini adalah nanti akan dijelaskan lebih detail tentunya oleh Dr. Shirley gitu ya. Tapi Bell's palsy ini cukup banyak dialami oleh masyarakat gitu, dan memang diagnosisnya sendiri itu seringkali memang secara klinis aja ya dok ya, secara tampilan aja gitu ya. Nah mungkin dari Dok Shirley dulu deh ya, apa sih dok Bell's palsy itu gitu? Jadi Bell's palsy itu adalah kelumpuhan pada wajah, tapi biasanya hanya sebelah kiri atau kanan gitu, akibat dari adanya peradangan pada saraf wajah gitu, nervus facialis. Jadi wajahnya tuh ekspresi jadi beda ya dok ya? Ekspresi jadi beda, jadi asimetris, benar-benar asimetris. Misalkan pada matanya juga susah untuk menutup yang sebelah aja, tapi mulutnya juga agak miring gitu. Ekspresi-ekspresinya juga jadi nggak simetris, kelihatan banget. Yang satu lumpuh, yang satu lagi masih normal. Gitu. Jadi bisa kelihatan secara klinis gitu, secara gejala, simptomnya udah kelihatan. Oke. Cek, kalau aku mau nanya sendiri, penyebab Bell's palsy itu biasanya apa sih? Penyebabnya, penyebabnya ada beberapa sih. Pertama itu karena virus, bisa karena virus yang udah ada ya. Misalkan dia pernah kena cacar air atau herpes, itu biasanya bisa muncul lagi. Nah itu muncul lagi biasanya juga karena stres, bisa jadi karena imunnya lagi turun, jadi virus yang udah ada di dalam tubuh itu muncul lagi. Gitu. Bisa juga karena emang genetik sebelumnya emang udah pernah ada Bell's palsy, keturunan gitu. Oke. Terus kalau dari Bell's palsy sendiri dok, sebenarnya ini tuh bisa disembuhkan atau tidak ya? Karena kan pasti banyak pasien tuh yang tiba-tiba Bell's palsy kan bisa muncul mendadak ya. Jadi pas bangun tidur tiba-tiba udah ekspresi wajahnya tuh berubah gitu. Jadi kan panik ya. Sebenarnya itu bisa sembuh kah atau justru menetap? Oh ya, biasanya Bell's palsy itu terjadi itu di usia 15 sampai 60 tahun. Jadi yang muda pun bisa kena Bell's palsy, bukan hanya orang tua. Seperti stroke kan biasanya orang tua ya. Umumnya kalau Bell's palsy bisa remaja juga udah kena Bell's palsy. Jadi remaja juga bisa ya? Juga bisa. Soalnya waktu itu temen adik aku juga pernah kena Bell's palsy, itu masih sekolah SMA.
Oh, oke. Tiba-tiba kena Bell's palsy, padahal besoknya itu mau foto Waduh, perpisahan untuk yearbook. foto buat yearbook. Waduh, gimana tuh ya Jess ya kalau misalnya lagi mau foto yearbook gitu kan, Aduh. terus tiba-tiba kena Iya. tuh. Karena bisa mendadak gitu ya. Bisa Dok? mendadak. Dan itu kan sembuhnya nggak langsung ya, perlu waktu, perlu treatment, perlu obat-obatan, dan perlu waktu yang cukup gitu untuk mengembalikan seperti keadaan semula. Oke. Cie, mungkin aku mau nanya kalau dari akupuntur sendiri bisa menyembuhkan Bell's palsy? Ya, kalau akupuntur itu jadi sebagai alat untuk membantu banyak sih, karena dokter-dokter syaraf untuk menangani Bell's palsy nggak hanya obat aja, jadi mereka juga menganjurkan pasiennya sendiri untuk terapi akupuntur tambahan. Itu untuk memperlancar peredaran darah, sirkulasi darahnya lebih lancar. Lalu dia juga untuk meregenerasi saraf-sarafnya, gitu, untuk pergerakan ototnya juga. Jadi emang membantu banget, terutama feelingnya kan ada rasa nggak enak ya, ada nyeri juga nggak enak, itu juga membantu mengurangi, gitu. Oke. Kalau Jessica sendiri udah pernah lihat belum Jess akupuntur tuh seperti apa sebenarnya? Aku sering nganterin my grandma buat akupuntur. Oh, Tapi nggak oke. tahu kalau yang buat Bell's palsy kayak Bell's gimana. palsy ya? udah pernah lihat? Belum juga. Kalau nenek kamu tuh berarti akupunturnya untuk Untuk apa? kaki, Oh, untuk kaki. Iya. Lutut. lutut. Untuk ya. lutut. iya. Jadi udah ada gambaran dong prosedurnya atau mau Iya. nanya ke dokter Shelly, dok kayak gimana sih sebenarnya gitu? Iya dok, gimana Prosedurnya dok? ya. Iya. Biasa kan karena Bell's palsy itu emang menyerangnya di wajah ya, sebelah. Biasa kita emang tusuknya lebih banyak treatmentnya di bagian wajah yang terkena Bell's palsy. Tapi supaya biasanya sih sekalian untuk anti aging, untuk kerutan juga bisa gitu. Tapi selain wajah, biasanya kita juga ada treatment untuk lengannya, untuk nyerinya. Oh, Itu jadi kan emang nggak cuma di wajah aja gitu, walaupun Bell's palsy bisa nggak cuma Bell's di palsy bukan, di maksudnya wajah aja? Oh, treatment yang simptomnya lain. emang di wajah, tapi treatment tusuk jarumnya nggak cuma di wajah gitu. oke. Kita bisa sertain dengan kaki untuk membantu mengurangi nyeri dan memperlancar peredaran darah gitu. Oke. Jadi pada saat mau terapi Bell's palsy maksudnya juga bisa diterapi area lain gitu ya dokter Sherly? Untuk ya? Bell's palsy-nya area lain juga perlu. Oh, area lain juga perlu. Maksudnya jadi nggak cuma di wajah aja Oh. penusukannya, area tusuknya. Alat tusuknya, oh oke. Kalau gitu nanti kita bahas lebih detail ya dok ya. Kira-kira area mana aja yang bisa ditusuk dengan menggunakan jarum akupuntur. Tapi kita harus jeda pariwara berikut ini tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Nah, tadi kita sudah membahas ya mengenai akupuntur pada Bell's palsy. Nah, seru banget tuh ternyata dok Sherly ya. Sebenarnya aku masih penasaran sih dok. Tadi dokter sempat menyebutkan kalau terapi akupuntur untuk Bell's palsy itu ternyata titik penusukannya tidak hanya di area wajah ya dok ya. Di tubuh juga bisa. Bisa. Nah, itu kenapa dok? Kenapa harus dilakukan di tubuh juga? Padahal kan misalnya problemnya adalah di wajah ya, ekspresinya nggak sama gitu ya, nggak simetris gitu untuk pasien Bell's palsy. Sebenarnya itu tergantung lagi dari histori pasien, tergantung dari keluhannya pasien lagi. Kalau emang dia butuh untuk di tubuh, kita juga pakai yang di tubuh, misalkan di lengan atau di kaki. Itu bisa untuk memperlancar pembuluh darah, untuk memperlancar aliran darahnya lebih banyak ke seluruh tubuh gitu, nggak cuma di wajah aja. Gitu. Oke, jadi memperlancar peredaran darah di seluruh Peredaran tubuh. darah di seluruh tubuh, jadi nggak supaya cuma di wajah. Nggak cuma di wajah, supaya nanti itu mendukung juga gitu Mendukung kali dok juga, ya? betul. Sirkulasi darah ke wajah jadi lebih lancar. Nah, kalau titik-titik penyuntikan, titik-titik penusukan di wajah itu di area mana sih dok sebenarnya yang dikerjain? Biasanya di wajah ya, di wajah kan biasanya di area mata. Biasanya mata emang bermasalah nih untuk Bell's palsy. Matanya sebelah susah untuk dipejamkan. Jadi tidur pun matanya agak terbuka. Agak gitu. terbuka? Ya. Makanya nanti kalau emang pasien-pasien Bell's palsy biasanya kalau tidur kita sarankan untuk menggunakan penutup mata. Gitu. Untuk melindungi matanya. Karena matanya nggak bisa menutup sempurna untuk pasien Bell's palsy gitu. Berarti titik penyuntikannya di area sekitar matanya Area gitu sekitar ya, dok? mata, terus area sekitar mulut, di area di bawah mata juga.
Oke. Gitu. Dan itu satu sisi aja dok, pada sisi yang bermasalah. Kalau sisi yang sehatnya gimana? Yang sehatnya kita ada titik-titik tertentu juga, biasanya untuk mendukung. Oh, untuk mendukung? Untuk mendukung juga ada. Oke, jadi penusukan jarum akupunturnya tuh sebenarnya pada dua sisi ya? Pada dua sisi, Pada tapi dua lebih sisi. banyak emang di sisi yang bermasalah ya. Gitu. Oke. Wah, menarik banget nih ya, ternyata ya Jess ya, akupuntur ya, bisa untuk berbagai macam ya. Tadi malah omanya Jess tuh untuk kaki ya? Iya. Nah, sekarang baru tahu juga kan, akupuntur ternyata untuk wajah juga bisa Iya. ya. Gitu. Oke, mungkin dari Jessica ada yang mau ditanyain ke dokter Shirley? Dok, mungkin aku mau nanya, selain treatment akupuntur ini, apa treatment lain yang bisa buat Bell palsy? Ya biasanya kalau penderita Bell's palsy kan ke dokter syaraf ya. Ya, Nah itu betul. biasanya udah dikasih obat. Oh, Udah dikasih oke. obat-obatan seperti prednison, Steroid berarti ya, Dok, ya? steroid untuk mengurangi peradangan. Atau kalau emang dia ada histori terkena virus, biasanya dikasih antivirus juga. Oke. Gitu. Dan mereka biasanya menganjurkan untuk terapi tambahan akupuntur atau bisa juga dengan totok wajah sih. Oh, dengan totok wajah juga bisa, Totok Dok? wajah untuk di titik-titik tertentu untuk memperlancar peredaran darah juga. Gitu. Oke. Atau biasanya sih pengganti totok wajah kalau di praktek ya yang sudah-sudah biasanya dengan RF juga membantu. Oh, dengan RF juga bisa? Bisa. Karena dia kan hangat Hmm. gitu. Radiofrekuensi. Jadi hangat nanti kita gosokkan ke area yang bermasalah itu juga membantu mengurangi asimetris. Oke. Gitu. Oh, aku juga baru dengar nih ternyata RF itu bisa ya dok ya buat bantu. Iya, karena Bell's pernah palsy. iya. Mungkin secara teori belum ada ya. Tapi itu pernah dilakukan. Oh, pernah dilakukan. Untuk pasien pernah dilakukan dan itu lumayan membantu juga. Oke. Jessica pernah tahu Jess, RF itu apa? Iya, dok, RF itu yang gimana ya? Nah, dokter harus menjelaskan nih dok lebih detail nih mungkin RF itu apa karena kan belum tentu semua Oh, iya. tahu nih tentang RF ya. Jadi RF itu radio frekuensi ya. Biasa untuk mengencangkan wajah, bisa di wajah, bisa perut, bisa lengan, bisa paha gitu. Jadi untuk pengencangan kulit atau pengencangan tubuh gitu. Dan sebenarnya biasanya bisa untuk slimming biasanya. Slimming, Oh, betul. slimming. Bisa untuk slimming gitu. Atau biasa orang awam sebutnya setrika wajah Ah. Oh, yang kayak langsung di ini terus. yang hangat, digosokin aja pakai gel, lalu digosokin sesuai dengan arah. Rasanya kayak dimasas gitu. Kayak dimasas tapi rasanya hangat. Nanti alhasil kalau Jessica yang dikerjain langsung shaping wajahnya, langsung kenceng. Abisnya langsung cari RF. Nggak bisa langsung cari RF bener. Gitu, jadi wajah jadi langsung kencang, kulitnya jadi juga ikutan kencang. Nah, tapi aku juga baru denger nih ternyata bisa juga ya buat aku, biasanya buat untuk pasien Bell's palsy gitu. Iya, itu lumayan membantu juga. Jadi di bagian-bagian yang dia merasa tidak enak, merasa nggak nyaman, itu di RF jadi lebih enakan karena mungkin hangat ya. Oke. Jadi lebih ada efek relaksasinya Relaksasi kayaknya ya, juga untuk relaksasi. muscle. Gitu. Betul. Oke, tadi selain RF ternyata totok wajah tuh bisa Totok juga wajah ya? juga bisa. Oke. Kalau totok itu kan lebih ke masas ya dok sebenarnya? Lebih ke massage. Jadi untuk beberapa area, misalkan biasanya mereka itu kalau karena penyembuhan Bell's palsy itu perlu waktu kan. Iya. Jadi semakin lama mungkin dia semakin membaik. Tapi beberapa kadang ada keluhan pasien itu udah sembuh nih, tapi kadang masih suka ada rasa nggak enak misalkan di bagian atas mata, gitu atau di bagian dekat smile line. Oh, dekat Gitu. garis senyum masih ada rasa Masih nggak ada nyaman rasa atau gimana? nggak Dok? nyaman. Mungkin rasa ketarik ya. Oh. Mereka bilangnya seperti rasa ketarik. Itu setelah di akupuntur biasanya mereka bilang itu enakan, udah hilang. Tapi lama-lama mungkin karena mereka stres, timbul stres atau kurang tidur, itu biasa memicu lagi gejala itu muncul kembali. Gitu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh Bell's palsy bisa berulang juga dong dok sebenarnya. Misalnya orang yang sudah terkena Bell's palsy terus bisa muncul lagi nih gejala Bell's palsy-nya. Tapi biasanya mereka munculnya tuh nggak kayak awal ya. Awal kan bener-bener beda banget tuh. Kalau mereka paling merasa ada nggak enak aja nih, tapi mungkin masih sama. Oh. Oke. Kalau orang lihat tuh masih secara klinis nggak terlalu berbeda. Cuman mereka berasanya nggak enak atau merasa tertarik. Gitu. Oke.
Jadi setelah itu tinggal dilakukan terapi lagi gitu ya, Dok, Dilakukan ya? terapi lagi. Oke, Gitu sih. oke. Dok, mau nanya dok, kira-kira kalau untuk akupuntur itu berapa kali ya dari yang pengalaman pasien-pasien gitu sampai membaik? Biasanya sih kalau emang lagi akut, kita saranin untuk seminggu 2 kali sampai 3 kali. Oke. Gitu. Itu untuk yang akut ya. Tapi misalkan nanti kalau dia udah mulai membaik, itu bisa seminggu sekali. Atau emang udah sembuh, biasanya mereka kalau udah sembuh lupa tuh sama treatmentnya. Biasa sih pasien kita begitu ya. Kalau udah enakan, udah enak banget tuh, udah lupa sama treatment, biasanya mereka kembali kalau muncul gejalanya lagi atau mereka merasa nggak nyaman lagi. Oke. Gitu. Waduh, kita seru banget nih ngobrolin soal akupuntur ya, Jessica dan Dr. Shirley. Tapi kita harus jeda dulu sebentar ya Pak. Untuk pariwara berikut ini tetap di program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Tadi kita sudah ngobrol seru banget mengenai terapi akupuntur pada Bell's palsy. Nah, tadi kita sempat ngobrol ya dok ya mengenai terapinya nih. Nah, sekarang mungkin pencegahannya dok. Gimana sih caranya kita bisa mencegah jangan sampai nih ya terjadi Bell's palsy. Meskipun oke bisa disembuhkan, tapi kan tetap aja mengganggu aktivitas ya dok. Betul. Karena pengobatannya kayaknya nggak sebentar ya dok ya. Perlu waktu juga ya memang kalau untuk Bell's palsy Perlu sendiri. waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan. Oh, bisa Apalagi beberapa kalau bulan. nggak ada terapi yang pas ya untuk penanganannya, jadi emang lebih lama gitu. Oke. Jadi Kalau- pencegahan ya. Kalau pencegahan karena emang sebenarnya penyebab Bell's palsy itu tidak diketahui secara pasti. Karena emang bisa lewat virus, bisa juga karena imun tubuhnya turun. Gitu, bisa juga karena faktor usia. Tapi karena penyebab-penyebab itu, maka pencegahannya biasanya ya untuk mencegah Bell's palsy kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Gitu. Misalkan kalau memang kita kecapean atau terlalu lelah, banyak kerjaan, makanya kita mesti menjaga imun, mesti minum vitamin yang cukup, makan makanan yang cukup dengan nutrisi yang seimbang gitu. Oke, jadi harus meningkatkan imunitas Meningkatkan kita imun ya. karena biasanya memang kalau dari pasien-pasien yang sudah ada, memang sih pas lagi imunnya emang lagi drop, biasanya mereka yang kena Bell's palsy itu imunnya lagi turun ya. Lagi turun. Oke. Atau biasanya karena kena angin, itu juga bisa sih. Oh gitu. Entah kenapa kalau cerita-cerita dari pasien tuh seperti itu ya. Karena waktu itu kan juga sempat di China ya, di rumah sakit China emang lumayan banyak nih kalau lagi musim dingin, lumayan banyak yang terkena Bell's palsy. Oh, oke. Gitu. Itu tergantung musim. Kalau musim dingin lebih banyak. Gitu. Waktu itu ada pasien yang dari Harbin, pulang ke Shanghai, dia kena Bell's palsy. Karena kan emang lagi winter terus dingin banget ya. Mungkin lagi drop juga imunnya, lalu dia terlalu dingin, maka dia bisa kena Bell's palsy. Gitu. Iya. Makanya biasanya sih kalau emang untuk mencegah, apalagi kita suka berlibur waktu winter, biasa pakai scarf untuk menutupi leher bagian belakang. Oke, jadi salah satu tips dari dokter Shirley pakai scarf Tipsnya ya. begitu Kalau suka untuk traveling ke mencegah tempat ya. yang dingin ya, pencegahannya. Itu kalau emang kalau lagi nggak enak badan juga gitu, mungkin nggak harus berlibur ke daerah dingin ya, mungkin kalau di kantornya langsung kena AC, gitu ya. biasa pakai scarf aja untuk menutupi leher bagian belakang. Oke, ya karena memang Gitu. jalurnya si sarafnya di situ. Jalur ya, sarafnya di percabangan. situ, dan emang ada titik juga emang di leher bagian belakang itu untuk wind, untuk anginnya. Oh, ya kalau Gitu. prinsipnya Chinese medicine ya dok ya. Iya, di TCM seperti itu. Oke. Dok, untuk kayak Bell's palsy ini yang paling muda dokter pernah lihat itu terjadi di umur berapa? Kalau secara teori kan tadi dari umur 15 sampai 60 tahun. Tapi waktu itu pernah ada anak kecil juga mungkin sekitar umur mungkin 6 atau 7 tahun ya. Dia udah kena Bell's palsy. Gitu. Waktu itu sih lagi di Shanghai ya. Jadi emang anak itu datang karena Bell's palsy dan di treatment akupuntur. Gitu. Mungkin waktu itu juga lagi winter juga, terus mungkin dia juga lagi drop. Lagi drop. Imunnya lagi drop, jadi
nggak menutup kemungkinan sih tentang usia. Oke. Jadi ternyata usia yang lebih muda pun juga bisa kena juga betul. ya, bisa kena juga. Terus selain akupuntur ya, biasa kalau di TCM itu treatmentnya juga ada dengan cupping. Oh, Gitu. cupping. Tapi cuppingnya ditaruh dan dilepas lagi, taruh lepas lagi. Seperti itu. Yang tradisional ya dengan api. Bukan yang modern sekarang kan udah tinggal diputer ya. Kalau tradisional kan harus dengan pakai api, masuk langsung tutup. Ditutup ya gitu ya. Jadi terapi kayak cupping tuh kalau di Indonesia mungkin kayak bekam gitu ya, Dok ya. Beckham. Kalau Beckham itu biasanya untuk apa yang beda? mengeluarkan darah ya, Yang- darah kotor. Oke. Berarti kop ya? Jadi kayak di kop gitu, tapi dia pindah-pindah posisinya. Jadi kopnya lepas, lalu ditaruh lagi, lepas lagi. Karena itu kan ada efek hangat juga ya, mungkin seperti RF ya. Ada efek hangat. Lalu bisa juga dengan ditambah penyuntikan vitamin B, terutama B12 untuk saraf dan otot ya. Jadi memang regenerasi saraf dan ototnya ya itu yang Bisa lebih baik. bisa lebih gitu. baik. Gitu. Oke. Mungkin aku mau nanya, jadi kan Bel Pasli ini ada yang katanya nggak harus treatment tapi bisa sembuh juga. Tapi untuk jangka panjangnya apa itu kayak ada diferensiasinya antara yang treatment dan enggak, Dok? Biasanya sih kalau nggak treatment, misalkan hanya minum obat aja gitu ya, minum obat aja juga bisa sembuh gitu. Cuma kan emang perlu waktu lama dan biasanya ada gejala sisa. Itu apalagi kalau dia lagi nggak fit. Kadang kan orang kan nggak selalu fit ya. Mungkin dia lagi kecapean, lagi nggak fit, itu biasanya gejala sisanya itu bisa muncul gitu. Karena pernah ada pasien juga yang datang, dia sudah sembuh belas palsi, udah belas palsinya tuh udah setahun lebih. Nah dia datang dengan keluhan karena masih ada gejala sisa di atas area atas mata sama di pipi. Masih suka ada rasa ketarik, ada gejala sisa yang nggak nyaman. Itu hilang timbul gejalanya. Kalau setelah di akupuntur biasanya dia hilang. Nanti kalau dia udah enak dia nggak datang lagi. Harusnya kan Continue gitu. continue ya, Dok, dulu ya. Iya. Gitu. Nanti kalau dia nggak enak dia datang lagi. Jadi memang masih ada kemungkinan gejala sisa ya. Ada kalau gejala tidak sisa di biasanya. treatment Betul. secara keseluruhan gitu ya, Dok ya. Iya. Dan biasanya kalau menangani kasus pasien untuk belas palsi dengan akupuntur tuh memang berapa lama sih, Dok, sebenarnya total waktu perawatannya yang dokter lakukan misalnya? Ini mungkin Untuk pengalaman perawatan ya? dari pasien-pasien dokter. Kalau pengalaman, kalau untuk treatment, sekali treatmentnya maksudnya atau Dalam saat misalnya pasien yang memang ada belas palsi, dokter berapa kali tuh melakukan Berapa treatmentnya atau kali? berapa minggu? biasanya kalau emang dia akut lebih sembuh lama gitu sih, ya? iya, karena sampai dia berkurang gejalanya, sampai ada rasa tidak nyamannya berkurang, sampai oke. Karena kan dia kalau akut dia sambil minum obat juga ya dari dokter, itu kan perlu waktu juga. Jadi let's say kayak bisa 3 bulan tuh continue Bisa, pasiennya? iya betul. Oke. Dengan jeda waktu seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Biasa tergantung sesuaikan waktu dengan jadwal pasien juga. Kadang mereka kan juga sibuk ya. Dan setelah akupuntur tuh ada pantangan nggak sih, Dok? Apa yang kira-kira nggak boleh dilakukan gitu di rumah? Pantangan, biasanya setelah akupuntur nggak ada sih pantangan-pantangan. Heeh. Nggak ada pantangan Bebas yang sih. bebas ya, jadi lebih Bebas, kayak menjaga bebas. imunitasnya aja, menjaga kesehatannya Betul. aja supaya lebih cepat membaik gitu ya Karena kan kondisinya. akupuntur termasuk treatment tradisional ya, jadi emang nggak ada pantangan, nggak ada efek samping efek juga. samping. Efek samping paling karena kita menusukkan jarum jadi memar, Oke. Memar bekas biru tusukan, itu biasa sih. aja. Oke, wow, ternyata akupuntur bisa membantu itu ya, Dok ya, untuk terapi belas palsi. Nah pemirsa, nah ini mungkin bisa menjadi informasi yang sangat berguna juga buat kita semua, mungkin keluarga terdekat mungkin ya pernah mengalami gejala belas palsi atau mungkin nantinya di kedepannya juga mungkin akan mengalami belas palsi. Nah jadi bisa jadi salah satu terapi pilihan ya dengan menggunakan akupuntur. Oke, nah hari ini sesi kita sangat informatif banget bersama dengan Dr. Shelly dan juga Jessica. Nah pemirsa, tadi kita sudah bicara seru banget ya sama Dr. Shelly dan juga Jessica mengenai terapi akupuntur pada pasien belas palsi. Nah tentunya kondisi ini bisa dialami oleh semua orang, jadi semoga informasi ini bisa berguna juga untuk para pemirsa. Terima kasih untuk Dr. Shelly dan terima kasih juga untuk Jessica. Saya Dr. Donna dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.